Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dalam penggunaan dana BOS. Kolaborasi digelar dengan tema Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Desa Berbasis Kinerja dalam konferensi pers di Jakarta hari Senin 10 Februari tahun 2020. Dalam konferensi tersebut terungkap, pemerintah akan mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau yang dikenal dengan dana BOS. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel. Penggunaan dana BOS sekarang lebih fleksibel katanya untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga mencapai 50%, kata Pak Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta tersebut. Menurut Pak Nadiem, pembayaran gaji guru honorer dengan menggunakan dana BOS bisa dilakukan dengan persyaratan guru yang bersangkutan sudah memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK, belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di data Dapodik sebelum 31 Desember 2019. Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini, ujar Pak Nadiem. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang berfokus pada peningkatan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang tentunya berbeda-beda kebutuhannya. Mas Menteri juga optimis aturan baru terkait penyaluran dan penggunaan dana BOS membuat sistem pelaporan keuangan makin transparan serta akuntabel. Hal ini sesuai petunjuk teknis BOS reguler tahun 2020. Peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah akan semakin maksimal. Pendikbud berharap laporan pemakaian dana BOS mampu menggambarkan keadaan penggunaan dana BOS yang real dan seutuhnya. Karena kami sudah memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah dan kepala sekolah, maka kami juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Dengan begitu lanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa melakukan audit secara maksimal dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah. Nantinya penyaluran dana BOS tahap ketiga hanya bisa dilakukan jika sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS untuk tahap ke-1 dan ke-2. Dalam hal ini, sekolah juga wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.